10 nouveaux élèves. Je n'étais encore qu'un petit garçon et ce matin-là, Akil Barak Badruddin Seman Said Harun, dikenal sebagai Andrea Hirata, lahir pada tanggal 24 Oktober 1967, yang bersekolah di SD Muhammadiyah Gantong. Selepas menempuh pendidikan di Belitung, Andrea Hirata diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia mendapatkan beasiswa dari Uni Eropa untuk melanjutkan jenjang pendidikan S2 di Université de Paris, tepatnya di Sorbonne. Sheffield Hallam University, tepatnya di South Yorkshire di Inggris. Andrea Hirata merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara. Andrea Hirata berhasil menyelesaikan pendidikan masternya di kedua universitas tersebut dengan prestasi cum laude. Berkat karya tulisnya yang sudah diakui dunia, pada tahun 2015, beliau mendapatkan gelar Doktor Kehormatan, yaitu Honorary Doctor of Letters atau disebut dengan HonLeg, dari Universitasnya Warwick di Inggris. Gelar luar biasa ini sesuai dengan prestasi yang telah Andrea Hirata torehkan dalam bidang kesusastraan Indonesia. Karya-karya Andrea Hirata, salah satunya novel Laskar Pelangi, sekarang ini telah diterbitkan kurang lebih di 24 negara dan diterjemahkan dalam 12 bahasa oleh penerbit besar di luar negeri, seperti Penguin, Random House, Farrar, Straus, dan Giroux. Yang merupakan prequel dari novel Orang-Orang Biasa. Penerbitan edisi koleksi ini Setelah Laskar Pelangi, kemudian menyusul lagi 4 novel lainnya yang masuk di dalam seri tetralogi ini, yaitu Sang Pemimpin di tahun 2006, At the Shore di tahun 2007, dan Maya Romanov di tahun 2008. Laskar Pelangi ini mengisahkan 10 orang siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di daerah Belitung. Di dalam cerita Laskar Pelangi, anak-anak harus berjalan jauhnya ke sekolah dan belajar di bawah kondisi yang sangat sederhana. Mereka tetap tekun dan pantang menyerah meski mereka dalam kondisi miskin atau keterbatasan fasilitas. Hal tersebut tidak menghentikan mereka untuk meraih pendidikan. Sosok Elon Musk pernah mengalami perundungan atau bullying. Ya, kalian tidak salah dengar. Elon Musk dibully karena ketertarikannya terhadap teknologi dan ide-ide besar seperti luar angkasa, kecerdasan buatan, dan sebagainya. Membuatnya berbeda dari kebanyakan anak-anak lain. Minatnya itu dianggap aneh oleh teman-temannya. Oleh sebab itu, dia sering dibully dan sering keluar masuk rumah sakit lantaran luka-lukanya yang dibuat oleh teman-temannya. Elon Musk ini dilahirkan pada tanggal 28 Juni 1971 di Pretoria, Afrika Selatan. Ia adalah anak dari Mayan Musk, seorang model dan ahli gizi asal Kanada, dan Errol Musk sebagai ayahnya seperti orang insinyur dan pilot asal Afrika. Mayan dan ayahnya Errol menikah selama hampir 1 dekade sebelum akhirnya mereka memutuskan bercerai. Setelah orang tua mereka bercerai, Elon Musk yang berusia 9 tahun dan adiknya laki-lakinya, Kibal, memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya mereka.
pada tahun 1983. Elon Musk genap berusia 12 tahun yang menjual sebuah game sederhana yang disebut Blastar ke sebuah majalah komputer seharga 500 US dollar atau kurang lebih 7,6 juta rupiah. Menurut laporan White Bootway dari jurnalis Tim Urban, Elon Musk menggambarkannya sebagai permainan yang sepele tapi lebih baik dari Flappy Bird. Elon Musk ini berpendidikan perguruan tinggi, Universitas Stanford, Queen University, dan University of Pretoria. According to one study, if all the companies traced back to Stanford graduates formed their own nation, you'd be one of the largest economies in the world. I am more convinced than ever that this is the best university on the face of the planet. There's an infectious feeling here that innovation can solve almost every problem. Education enables us to continue on our evolutionary path. Every step of my Stanford career, this Ya, university has ini given me adalah immensely more than Universitas I have ever Stanford. been able to give it. Your voice is as powerful as the next, and it has a place here. Dan selanjutnya adalah Queen University. Tell me what you want tonight. You know I can make it alright. Love is underneath the lights. I'll take you away for one night. Dan ini adalah University of Pretoria. It takes future-focused vision to find ideas that become solutions to the world's most pressing concerns. Innovation and creativity are the sparks that ignite to transform lives and society, and these need space to grow. Beberapa perusahaan yang dimiliki Elon Musk merupakan Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company, dan PayPal. Namun sayangnya Elon Musk dipecat sebagai CEO dari transfer uang PayPal karena perbedaan pendapat dan gaya manajemen perusahaan. Elon Musk bersama dengan teman-temannya mendirikan perusahaan kecerdasan buatan yaitu OpenAI. Namun sayangnya Elon Musk meninggalkan OpenAI pada awal 2018 untuk membangun startup AI-nya sendiri di dalam Tesla. Karena perbedaan visi terkait pengembangan AI, potensi konflik kepentingan dengan Tesla dan kekhawatiran tentang bahayanya AI yang tidak dikendalikan dengan baik, Elon Musk mendirikan pesaing OpenAI yaitu Grok AI dan menggunakan Tesla untuk membiayai yang merupakan langkah cerdas jika berhasil. AI yang dibuat Elon Musk memiliki dampak baik dan dampak buruk. Dampak buruk dari AI yaitu resiko AI yang tidak terkendali, masalah keamanan dan privasi, dan juga potensi pengangguran. AI yang marak digunakan memanglah sangat membantu. Oleh karenanya, beberapa posisi manusia yang bekerja tergantikan oleh AI yang dianggap lebih baik dari pekerja manusia dalam hal kecepatan, akurasi, efisiensi, dan kemampuannya bekerja non-stop. Namun, AI tetap tidak bisa menggantikan kreativitas, empati, dan kemampuan untuk beradaptasi dari manusia. AI juga memiliki dampak baik, yaitu peningkatan produktivitas, inovasi di industri otomotif dan teknologi, dan menyederhanakan akses informasi. AI juga merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia.
Hal tersebut untuk meningkatkan produktivitas bisnis dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang, memberi waktu luang bagi karyawan yang untuk fokus pada kegiatan yang lebih strategis dan bermanfaat. Tetapi memiliki keunggulan dan kekurangan yang merupakan berkisiaran dari penyenderaan, penghematan waktu, penghapusan bias, dan otomatis tugas-tugas yang berulang. Dan masih banyak lagi. Tetapi hal-hal seperti ini implementasikan yang mahal, potensi hilangnya pekerjaan manusia dan kurangnya emosi dan kreativitas. Beberapa produk Elon Musk memakai listrik untuk bekerja atau aktif, yaitu mobil listrik Tesla, baterai Powerwall, dan solar roof. Attention all operators on countdown 1. This is the final go, no go poll for Starship Flight 4. Stage 1. Go. Stage 2. Go. Levi 2. Go. Flight directors, go for launch. We have liftoff. Vehicle is pushing downrange. Ship chamber pressures are level. Max Q. Vehicle is supersonic. Booster engine cut off. Ship ignition. Stage separation confirmed. Hot stage confirmed. Ship under its own power. Who's start off? View of the jettisoned hot stage. Hal ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan. Orang tuaku memiliki perusahaan atau toko, yaitu GC Frame, yang diantaranya memproduksi dengan mesin-mesin menggunakan listrik. Ya, mulai dari pesanan online sampai offline. Produk GC Frame memiliki banyak varian ukuran, dari 2R yaitu 6x8 cm, 3R 8,9 x 12,7 cm, dan 4R 10,2 x 15,2 cm, dan masih banyak lagi ukurannya. Langkah membuat figura itu mulai dari bahan, yaitu fiber, kaca, akrilik, paku V 4 mm, dan dempul. Yang pertama yaitu potong figura sesuai dengan ukuran, yaitu 2R, 3R atau ukuran lain. Rapikan dan bersihkan fiber. Paku figura dengan paku V 4 mm atau lainnya. Dan cat figura bila diperlukan. Beri fleksi pada figura untuk mengunci kaca dan MDF. Sebelumnya, potong terlebih dahulu MDF dan kaca sesuai ukuran 2R, 3R atau ukuran lain. Potong kaca sesuai ukuran 2R, 3R atau ukuran lain. Jika yang mau dipasang adalah akrilik atau kaca anti banting, maka potong akrilik sesuai dengan ukuran 2R, 3R atau ukuran lain. Potong gambar sesuai ukuran 2R, 3R atau ukuran lain jika punya gambar. Di sini orang tuaku memakai fotokopi untuk merek GC Frame beserta keterangan ukuran figura.
diberi belakangan BC putih supaya lebih rapi. Buka fleksi, pasang kaca, lalu gambar, dan MDF untuk belakangnya. Setelahnya, tutup fleksi untuk mengunci. Potong plastik untuk mengemas sesuai ukuran. Las plastik supaya tersegel. Hair dryer atau hot gun untuk merapikan plastik segel. Ikat satu lusin atau pajang dan figura siap dijual. Jika figura dibeli secara online, potong styrofoam sesuai ukuran. Lem potongan styrofoam untuk figura kaca. Jika figura memakai akrilik, hanya pakai styrofoam kotak tanpa tonjolan. Setelah mengelem styrofoam, potong kardus sesuai ukuran untuk packing figura yang telah di-web sebelumnya. Bungkus dengan bubble wrap, packing ke dalam kardus, print resi, tempel ke paket, dan beri lakban fragil dan beri lakban online shop seperti Shopee, Tokopedia, atau lainnya. Setelahnya, paket siap dikirim ke tempat dengan ekspedisi seperti JNE, JNT Cargo, JNT Express, dan sejenisnya.